Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Rekazaki dengan 3 digit NIM 109 dari Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Kali ini saya akan menjelaskan tentang komunikasi serial UART pada embedded system. Pertama, apa itu UART? UART atau Universal Asynchronous Receiver Transmitter adalah protokol komunikasi serial asinkron yang sangat umum digunakan dalam embedded system. Fungsi utama UART adalah memungkinkan pertukaran data antar mikrokontroler dan perangkat eksternal melalui dua jalur utama, yaitu TX atau transmitter sebagai jalur pengirim data dan RX atau receiver itu untuk jalur penerima data. Komunikasi ini bersifat asinkron karena tidak memerlukan sinyal clock bersama antara pengirim dan penerima. Struktur frame data UART. Pertama, ada start bit dan data bit. Setiap frame dimulai dengan bit logika 0 yang menandakan awal transmisi, diikuti oleh 5-9 data bit yang membawa informasi aktual yang dikirim. Lalu parity and stop bit. Parity bit digunakan untuk deteksi error sederhana. Frame diakhiri dengan 1 atau 2 stop bit atau logika 1 yang menandakan akhir transmisi data. Konfigurasi 8N1 dan baud rate. Format 8N1 atau 8 data bits no parity 1 stop bit adalah format konfigurasi UART paling umum digunakan dalam komunikasi serial. 8 bit data memungkinkan transmisi karakter ASCII lengkap tanpa parity bit, berarti tidak ada pengecekan error di level frame. 1 stop bit menandakan akhir transmisi setiap byte data. Lalu baud rate adalah kecepatan komunikasi untuk menentukan jumlah bit yang ditransmisikan per detik. Contohnya 9600 bps untuk aplikasi sederhana. Kemudian 115200 bps untuk transfer data cepat. Pengiriman dan penerima harus menggunakan baud rate yang sama agar komunikasi berhasil. Selanjutnya, metode pengambilan data UART. Pertama itu ada polling. Polling, CPU mengecek status register secara berkala untuk menerima data. Metode ini sederhana diimplementasikan namun boros resource karena CPU terus sibuk memeriksa. Lalu interrupt, CPU bereaksi hanya saat interrupt terjadi sehingga lebih efisien. CPU bebas mengerjakan tugas lain dan hanya terganggu saat ada data masuk. Lalu ada DMA atau Direct Memory Access. Transfer data langsung ke memori tanpa campur tangan dari CPU. Cocok untuk data besar dan kecepatan tinggi, sangat efisien untuk streaming data. Selanjutnya, UART pada ESP32 dan STM32. Pada ESP32 memiliki 3 port UART tersedia, lalu pin remappable atau fleksibel. Kemudian bebas memilih pin RX atau TX. Lalu ideal untuk prototyping, fleksibilitas tinggi dalam desain PCB, lalu mendukung Wi-Fi dan Bluetooth terintegrasi. Nah, pada sistem STM32 memiliki 3 port USART tersedia. Pin fixed alternate function, konfigurasi pin lebih terbatas, performa stabil dan konsisten, cocok untuk desain hardware yang sudah terstandarisasi, lalu dokumentasi teknis yang lengkap. Lalu konsep pendukung dari UART, yang pertama ring buffer. Untuk struktur data melingkar yang menyimpan data UART secara kontinum. Ketika buffer penuh, data baru menimpa data lama. Ini mencegah kehilangan data saat CPU sibuk memproses tugas lain, memungkinkan penerimaan data sinkron yang efisien. Lalu framing, teknik penanda awal dan akhir paket data untuk memastikan integritas transmisi. Dengan framing,
Penerima dapat mengidentifikasi batas pesan dengan jelas, memisahkan data valid dari noise, dan memproses paket secara terstruktur. Lalu CRC atau Cyclic Redundancy Check adalah metode deteksi kesalahan yang lebih kuat dibanding parity bit. Menghitung nilai CRC dari data dan mengirimkannya bersama paket. Penerima menghitung ulang CRC dan membandingkan hasilnya untuk memastikan integritas data selama transmisi. Lalu timeout parsing adalah teknik untuk menentukan akhir pesan berdasarkan jeda waktu antar byte. Jika tidak ada data baru diterima dalam periode waktu tertentu, sistem menganggap transmisi selesai. Sangat berguna untuk protokol tanpa delimiter akhir yang jelas. Contoh implementasi ring buffer. Ring buffer adalah struktur data melingkar yang sangat efektif untuk menangani data UART secara berkelanjutan. Data masuk disimpan di posisi head sementara CPU membaca dari posisi tail. Ketika buffer penuh, data baru menimpa data lama, memastikan sistem tetap responsif tanpa kehilangan data terbarunya. Pentingnya framing dan CRC. Framing menentukan batas awal dan batas akhir paket data dengan jelas. Tanpa framing, penerima tidak dapat membedakan satu pesan dari pesan lainnya, menyebabkan data tercampur atau hilang. CRC memberikan lapisan deteksi kesalahan yang jauh lebih kuat dibandingkan parity bit. CRC menghitung checksum dari seluruh data untuk memverifikasi integritas transmisi. Kesimpulannya, UART adalah protokol komunikasi serial asinkron yang sangat penting dalam embedded system, memungkinkan pertukaran data antar mikrokontroler dan perangkat eksternal melalui jalur TX dan RX. Konfigurasi yang sangat krusial termasuk struktur frame data format D8N1 dan kesamaan baud rate antar pengirim dan penerima menentukan keberhasilan komunikasi. Lalu metode pengambilan data polling interrupt atau DMA harus disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Sementara konsep pendukung seperti ring buffer dan CRC meningkatkan kehandalan sistem. Selanjutnya ini pada tampilan Visual Studio Code. Di sini merupakan program dari Mensi yang akan saya gunakan pada praktikum ini. Bisa dilihat pada bagian UART data. Pertama pada bagian while 1, terutama pada UART data. Di sini jika ada data masuk, program akan membaca isi data tersebut menggunakan UART read bytes, lalu menambahkan karakter penutup string untuk menampilkan ke logika terminal. Dalam melakukan echo, mengirim kembali data tersebut ke pengirim melalui UART write bytes. Lalu selanjutnya di case UART vivo VF ini, jika data tidak masuk terlalu cepat hingga memori penuh, program tidak akan crash. Sistem mendeteksinya sebagai overflow, lalu otomatis membersihkan sisa data yang lewat fungsi. Selanjutnya deteksi error fisik, itu melalui case UART parity dan UART frame ERR, berfungsi untuk mendeteksi jika ada gangguan fisik atau ketidakcocokan konfigurasi kabel serial seperti noise atau salah baud rate. Selanjutnya di sini menggunakan platform I/O karena pada praktikum ini saya menggunakan ESP32 dan platform I/O berfungsi sebagai build atau untuk transfer ke USB. Ini adalah video percobaan ketika praktikum di mana menggunakan microcontroller ESP32.
human interface pada laptop. Nah, ketika LED 1 on dan LED 2 on pada interface ditekan, berfungsi untuk menyalakan LED yang ada di hardware untuk menyalakan atau mematikannya. Nah, sebaliknya, push button yang ada di hardware untuk memberikan indikator pada HMI bahwa push button tertekan. Nah, program pada ESP32 yang sedang berjalan ini diproses melalui interupsi data masuk, membaca perintah teks tersebut dan mengeksekusi untuk mengubah kondisi GPIO output ketika logika tinggi atau rendah. Hasil akhirnya akan menuju LED dan dapat menyala atau mati sesuai perintah yang kita tentukan. Selanjutnya ini pada percobaan menggunakan STM32. Bisa dilihat pada STM32 terdapat 2 push button dan 2 LED juga. Dan ini adalah interface-nya. Ketika LED 1 on yang ditekan pada HMI, maka akan menyalakan LED 1 di hardware. Dan ketika push button yang ada di hardware ditekan, maka akan ada indikator pada HMI, yaitu button 1 preset atau tertekan dan button 2 belum tertekan. Nah, ketika button 2 ditekan, maka ada indikator preset. Nah, ini untuk serial monitornya. Pada serial monitor menunjukkan pembacaan dari bit, yaitu instruksi dari push button ketika ditekan atau tidak ditekan. Sekian video dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.